Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, lini tengah masih menjadi topik yang akan gue bahas di video kali ini, di mana lini tengah ini lini yang belum sempat ya diperkuat oleh Manchester United. Bahkan perombakan pun tidak seperti lini depan misalnya. Tapi ini disebutkan lini tengah ini akan menjadi bagian yang selanjutnya akan diperbaiki kualitasnya tentu saja oleh manajemen Manchester United. Dan terkait dengan hal tersebut ada beberapa informasi ya yang ingin gue sampaikan. Oke, gue langsung mengambil sebuah wawancara ini dengan Ben Jacobs ya, yang dilakukan oleh salah satu channel luar negeri, di mana Ben Jacobs ini tentu saja seorang jurnalis juga. Ada 3 nama yang disebutkan ya, ini menarik. Pertama, Carlos Baleba. Carlos Baleba terkait dengan pemain-pemain yang akan ditargetkan oleh Manchester United di lini tengah. Carlos Baleba ini sudah sangat sering sekali ya nama ini dikabarkan di media. Bahkan Manchester United sempat memulai beberapa langkah sebenarnya di musim panas kemarin, di transfer musim panas kemarin, tapi memang masih belum memungkinkan, katakanlah seperti itu. Oke. Ben Jacobs mengatakan terkait dengan target untuk lini tengah, Carlos Baleba ini ada di sana ya, karena ya ini tentang bagaimana ambisi yang membuat atau ingin membuat lini tengah yang elit dan berusaha untuk mendatangkan sang pemain, tapi Brighton saat ini mengatakan tidak. Lalu ada juga Elliot Anderson, pemain muda yang saat ini memperkuat Nottingham Forest. Sepertinya akan tetap stay di Nottingham Forest, setidaknya untuk musim ini. Dia masih baru di sana, masih musim pertama ya. Dan kita harus mengerti bagaimana perubahan ini dimanifestasikan oleh Ange Postecoglou yang baru saja masuk ke Nottingham Forest. Jadi Ange ini nampaknya belum akan melakukan perubahan terkait dengan situasi skuadnya, tapi lebih ke menahan dulu ya, mengakses, mungkin melihat siapa saja yang cocok dengan sistemnya, siapa yang tidak cocok, dan lain-lain. Dan nama ketiga nih, yaitu adalah Adam Wharton, yang ini juga harus dilihat. Tapi menurut Ben Jacobs, Adam Wharton ini lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan Elliot Anderson di rencana Manchester United. Dan apakah ini akan hanya Baleba atau nama seperti juga Adam Wharton? Bisa jadi 2 pemain yang akan masuk. Ini menarik. Jadi dari 3 nama, Carlos Baleba, Elliot Anderson, dan juga Adam Wharton, ternyata ada kemungkinan sekali lagi Manchester United mendatangkan 2 pemain sekaligus. Nah, di bulan Agustus ini sempat diinformasikan oleh Laurie Whitwell dari The Athletic ya, bahwa Baleba ini tidak merupakan hanya seorang gelandang yang ditargetkan oleh Manchester United. Adam Wharton juga dipertimbangkan. Manchester United ini juga mengapresiasi Hjulmand. Dan ya pada saat itu di bulan Agustus disebutkan memang pergerakan untuk mendatangkan pemain tengah ini tidak menjadi sesuatu yang akan digaransi gitu ya. Jadi ada jaminan di sana tuh belum tentu ternyata, dan memang betul ya, tidak ada pemain yang datang. Manchester United disebutkan oleh Cove Offside bahwa bisa saja mendatangkan Adam Wharton yang tersedia di bulan Januari dan harganya sekitar 60 juta pounds. Itu yang disebutkan. Nah, Adam Wharton juga disebutkan oleh Jacobs Ben sebelumnya di bulan Januari bahwa bisa jadi menjadi target impian bagi Manchester United ya untuk didatangkan. Ya, kalau Manchester United akan mencari alternatif dari posisi gelandang dengan misalnya kegagalan mendatangkan Carlos Baleba, ini bisa jadi Adam Wharton yang telah didiskusikan. Hjulmand ini juga menjadi salah satu nama lainnya. Tapi
ya Manchester United jelas mencari gelandang yang atletis dan juga dinamis ya. Dan menurut Laurie Whitwell, dia memiliki pendapat bahwa Baleba adalah satu-satunya yang mereka ingin usahakan dan akan mereka lakukan. Dan saya tidak tahu kalau mereka akan melakukan situasi mendatangkan alternatif ya. Ini disampaikan di bulan Agustus terkait dengan rencana mendatangkan pemain tengah. Nah, situasi yang menarik sekali lagi bagaimana rencana untuk mendatangkan pemain tengah ini diinformasikan memang sudah terjadi ya di musim panas kemarin, tapi memang belum bisa terlaksana. Namun ini menjadi misteri menurut gua, kapan akan dilakukan pendekatan ini, apakah di bulan Januari nanti atau menunggu musim panas tahun depan. Gua sudah pernah bikin konten video yang gua sampaikan bahwa kalau Manchester United terkait dengan Carlos Baleba, yang memang banyak sekali yang mengatakan bahwa Carlos Baleba ini adalah target utama sebenarnya bagi Manchester United. Kalau mereka menantikan atau sampai menunggu untuk musim panas baru melakukan pergerakan, nampaknya akan terlambat ya, karena persaingan akan semakin keras, bahkan bukan tidak mungkin akan ada perang harga. Nah, tapi informasi menarik ini tadi disebutkan bahwa Manchester United bisa saja mendatangkan 2 gelandang sekaligus, dan menurut gua apakah ini sebuah kemungkinan, apakah ini akan terjadi beneran ya? Kalau melihat dari sisi misalnya Manchester United musim ini kehilangan satu pemain senior di lini tengah, yaitu adalah Christian Eriksen, dan ada kemungkinan besar Manchester United juga akan kehilangan pemain senior di lini tengah untuk musim panas tahun depan, yaitu adalah seorang Casemiro ya. Maka menurut gua ya bisa saja nih Manchester United akan mendatangkan 2 gelandang sekaligus. Ini juga tergantung bagaimana situasi dari Ugarte dan juga situasi dengan Kobbie Mainoo. Apakah misalnya kalau seandainya Kobbie Mainoo dan juga Ugarte tetap berada di Manchester United tidak akan mendatangkan 2 gelandang yang baru? Oh, nggak mesti seperti itu sih. Bisa jadi juga tetap akan mendatangkan 2 gelandang yang baru. Dimana kalau menyebutkan 3 nama tadi disebutkan ya, Elliot, lalu juga Adam Wharton, Elliot Anderson, dan juga Carlos Baleba. Ya, ketiga-tiganya adalah gelandang muda semua nih, dengan pengalaman di Liga Inggris. Dan menurut gue dari sisi usia juga masuk ke proyeksi dari Ineos kan. Jadi tiga-tiganya ini menurut gue tick the box gitu loh. Tinggal sekarang tergantung seperti apa yang Manchester United inginkan, dan apakah ada prioritas gitu dari 3 nama ini, siapa yang memang di target utama, siapa yang jadi kedua, dan seterusnya gitu. Nampaknya memang Carlos Baleba ini yang menjadi target utama. Lalu apakah misalnya Adam Wharton ini menjadi alternatif atau akan didatangkan secara berbarengan, ya ini kita nantikan saja. Cuman kalau menyinggung ataupun melihat dari situasi keuangan misalnya ya, gua ambil dari akun JLink77, dimana ini cukup bagus. Ini banyak sekali dia membuat di akun ini ya informasi-informasi keuangan terkait dengan keadaan Manchester United. Disebutkan bahwa ada sekitar 74 juta pounds ini angka gaji yang dihemat setelah Manchester United melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas kemarin. Manchester United sendiri ini akan menerima ya sekitar 89,9 juta pounds. Sekali lagi dari pergerakan di musim panas kemarin ini, termasuk pinjaman dan juga pemain yang dijual. Jadi angkanya menurut gua ini cukup positif. Dan ya bagaimana Manchester United menghabiskan 215 juta pound secara total, dan ya Manchester United dari kegiatan yang dilakukan ini ternyata bisa menyimpan ya secara keseluruhan ini 49 juta pounds dari gaji,
Dan ya ini juga dihitung sudah dimasukkan komponen-komponen yang baru saja datang ke Manchester United, artinya gaji-gaji juga yang dibayarkan kepada pemain-pemain yang baru datang. Jadi memang penghematannya ini cukup besar, dan ada juga proyeksi pemasukan yang juga cukup besar gitu menurut gue. Dan ini belum memasukkan misalnya angka dari Casemiro ya kan, ataupun pemain-pemain lain yang bisa saja cabut di musim panas tahun depan. Artinya apa? Menurut gue dari sisi keuangan nampaknya Manchester United sangat mungkin sih menurut gue bisa mendatangkan 2 pemain sekaligus gitu. Cuman ini akan menjadi pengeluaran yang sangat besar sekali, karena katakanlah Baleba ini akan sekitar 100 juta, lalu Adam Wharton disebutkan sekitar 60 juta pounds, sebut saja 70 juta euro, maka kurang lebih 170 juta euro untuk 2 pemain. Sementara Manchester United menghabiskan sekitar berapa tadi? 200 berapa ya, sebentar tadi gue sempat lihat ada 215 juta euro untuk 1, 2, 3, 4, 5 pemain. Diego Leon, Matheus Cunha, Mbeumo, Sesko, dan juga Senne Lammens. 1, 2, 3, 4, 5 pemain. 5 pemain 215. Sementara untuk 2 pemain aja tadi kurang lebih berapa, diperkirakan 170 juta. Tapi menurut gue begini, kalau memang konsepnya seperti itu, memang proyeknya seperti itu, analisanya seperti itu, ya kenapa tidak gitu. Karena lini tengah di situasi 3-4-2-1 ini menjadi poros yang sangat penting. Dan sampai dengan sejauh ini menurut gue ya, pemain yang paling menonjol di lini tengah Manchester United adalah Bruno Fernandes. Dimana sebenarnya Bruno posisi terbaiknya justru bukan di lini tengah kan. Pemain yang menempati lini tengah seperti Ugarte misalnya, ataupun juga Kobbie Mainoo, sampai dengan video ini gue bikin belum meyakinkan. Casemiro pun juga masih tanda tanya gitu. Oke, dia sempat dimainkan sebagai pemain inti dalam pertandingan-pertandingan awal Manchester United musim ini, tapi situasinya ya menjadi tanda tanya apakah Casemiro misalnya akan diperpanjang atau tidak ya, dengan situasi gaji yang juga cukup tinggi. Gue sih berpikiran nampaknya memang Casemiro akan dilepas gitu di musim panas tahun depan. Nah, siapa yang akan menggantikan, siapa yang akan masuk menggantikan pemain yang keluar gitu ya, berapa banyak misalnya. Banyak fans mungkin menginginkan ya kalau bisa 2, kenapa cuma 1 gitu. Tapi di sisi lain gue juga melihat ya kedalaman skuadnya sendiri seperti apa. Tapi jangan lupa ya, pemain Manchester United juga memiliki skuad Manchester United juga memiliki pemain muda yang harus dikembangkan, misalnya kayak Sekou Kone ya kan. Mungkin juga Toby Collier yang saat ini sedang dipinjamkan. Gue nggak tahu nih proyeksinya akan seperti apa gitu. Dan siapa-siapa yang akan didatangkan ini juga harus melihat situasi lini tengah secara keseluruhan, secara garis besar. Jangan sampai ketika dihadirkan justru akan menghambat perkembangan pemain muda yang memang diproyeksikan akan mengambil alih posisi lini tengah Manchester United. Gue melihat memang, atau gue prediksi, gue bisa jadi salah, tapi memang seperti yang disampaikan tadi di banyak media, bahwa memang Carlos Baleba ini yang sangat-sangat menjadi incaran utama bagi Manchester United. Yang lain-lain menurut gue ini masih tentatif banget. Misalnya apakah Manchester United akan mendatangkan 2 gelandang atau bahkan 3 gelandang ya, ini masih sangat tentatif. Masih sangat tentatif melihat keadaan dari Kobbie Mainoo, melihat keadaan dari Ugarte, melihat keadaan dari Sekou Kone, ataupun juga perkembangan dari Toby Collier ya. Menurut gue seperti itu. Atau bahkan melihat juga bisa jadi bagaimana situasi dengan Casemiro. Itu juga merupakan hal yang sangat pasti. Tapi yang sangat pasti juga bahwa Manchester United akan berusaha banget ya, fokus kencang sekali untuk mendatangkan Carlos Baleba. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.